lanjut lagi di video kali ini kita akan membuat endpoint login. Jadi user yang sudah daftar di aplikasi kita dia akan melakukan login. Nah, kita harus buat endpoint loginnya dulu. Tapi ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, karena kita menggunakan plugin password lokal Mongoose, jadi ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Sama kita juga menggunakan password ya. Nih password, kemudian express session gitu. Jadi harus ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Pertama, kita akan menginisiasi express session gitu ya. Menginisiasi express session, setelah itu menginisiasi password ya, menginisiasi password. Nanti kita akan menggunakan middleware password untuk melakukan login dengan lokal Mongoose gitu ya. Dengan lokal Mongoose. Gimana sih caranya? Mungkin ada yang puyeng gitu ya, sedikit puyeng atau ada yang baru pertama kali gitu menggunakan modul password dan password lokal Mongoose. Saya akan tunjukkan dulu ininya, apa namanya, dokumentasinya. Yang ini adalah sebentar. Mana kok jadi gini? Hey. Ya, masukin dulu ke sini. Yang ini adalah nih ya, password lokal Mongoose dokumennya. Kemudian yang ini adalah passwordnya, password lokal Mongoose. Ini ada beberapa yang harus saya highlight. Pertama, di sini plugin password lokal Mongoose ini sudah kita lakukan ya. Jadi di skemanya user.plugin password lokal Mongoose ini sudah kita lakukan di sini ya. Nah, user schema plugin password lokal Mongoose. Kita udah mengaktifkan pluginnya. Ini udah ya. Kemudian di sini ada konfigur password lokal. Nah, ini dia. Kita akan mengkonfigurasi password ya. Di sini kita akan mengimport modul usernya. Setelah itu kita akan menggunakan serialize user sama deserialize user dari passwordnya. Ini sebagai middleware serialize user, agak susah ya penyebutannya. Jadi password serialize user itu digunakan untuk mengambil ID user ya, mengambil ID user yang tersimpannya di mana coba? Tersimpannya di sini di model user. Ini di sini nih. Nah, di sini ya, tapi kan di sini nggak ada ID-nya, kan di database ada ID-nya gitu ya. Nah, jadi akan diserialize, setelah diserialize akan di deserialize. Maksudnya gimana? Ada di dokumentasi passwordnya. Kalau kita lihat di sini ya, nanti di sini penjelasannya juga. Nah, ini dia nih. Ada penjelasannya di sini. Nanti kita akan menggunakan ini nih, password serialize user. Kemudian usernya nanti akan diambil user ID-nya. Kemudian deserialize juga akan diambil user find by ID. Jadi user.find akan dicari database-nya berdasarkan ID ini, gitu ya. Nah, kan karena kita ada underscore-nya, berarti di sini ada underscore nantinya. Underscore gitu. Nah, kita menggunakan, jadi kita nggak menggunakan function ini, kita menggunakan password lokal Mongoose. Methodnya namanya serialize user. Jadi kita masukkan seperti ini. Oke, kita langsung praktekkan dulu ya. Oke, kita app.js. Di sini, oke, setelah kita menggunakan middleware dari Express.js-nya, seperti course dan lain sebagainya sampai sini, nah kita akan menggunakan password middleware-nya. Password middleware. Pertama, kalau kita lihat di dokumentasinya tadi, mana? Ya, di passwordnya sini.
password serialize user dulu, tapi sebelum kita menggunakan password serialize, kita harus yang namanya initialize passwordnya. Mana di sini? Ini ya. Oke, password ini udah saya import modulnya waktu pertama ya. Use, kita gunakan middleware-nya, namanya echo password ya. Kita pakai middleware express.js, salah, app.use. Ini middleware-nya, kita menggunakan passport.initialize. Nah, seperti ini. Jadi mengaktifkan passwordnya dulu. Setelah diaktifkan passwordnya, app kita gunakan lagi password.session. Kita sudah menginisiasi passwordnya, sudah memulai passwordnya, kemudian kita buat sesi passwordnya gitu. Nah, ini otomatis saja sama passwordnya, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Setelah ini baru kita buat yang namanya ini dia, password serialize gini ya. Mana ini dia, password dot serialize, terus kita gunakan berarti kita import dulu, import user from user seperti yang ada di sini ya. Jadi kita import dulu nih import dulu usernya ya. Oke, mana? Nah, ini dia. Kemudian user.serialize, diambil ID-nya, ID usernya. Kemudian password.deserialize user. Ini ya. Nah, jadi kita akan seperti ini. Kita udah selesai cara settingnya. Oh, ada satu lagi yang ketinggalan. Yang ketinggalannya adalah kita harus menggunakan password.use, middleware passwordnya dari user.create strategy. Nah, create strategy ini method dari plugin password lokal Mongoose, sama halnya dengan serialize user dan deserialize user. Kalau kita baca npm ya passwordnya di sini, password. Nah, ini nih, password.use local strategy, panjang ya kalau begini. Nah, ini nanti dihandle sama password lokal Mongoose yang nama metodenya itu adalah create strategy. Itu. Nah, nanti dalamnya ada find username password dan user find one. Wah, panjang lah ya ini. Gitu. Oke, selesai. Sampai sini selesai. Kita akan sebelum masuk ke login ya, kita akan menginisiasi atau membuat session dengan Express. Yang ini tadi sessions passwordnya, ini sessions Expressnya gitu ya. App.use, kita gunakan session. Kemudian di dalam session ada beberapa yang harus kita isi. Pertama, secret. Nah, secretnya itu yang dimasukkan adalah JSON Web Token secretnya. Proses. Sebentar. Oke, saya takut belum kerekam ini. Sorry. Ya. Proses.env.jwt secret. Setelah itu resave, kita jadikan false. Maksudnya apa? Jadi nanti ketika session expressnya itu habis, ya udah, user harus login lagi gitu ya. Kemudian ada save, initialize, ini kita buat false, kita ikutin aja dulu. Setelah itu baru kita handle cookie-nya. Di cookie-nya kita akan menggunakan secure karena kita masih tahap kita false dulu. Maksudnya apa? Jadi karena kita masih menggunakan HTTP localhost gitu ya. Localhost, nah ini kan dia nggak secure. Kenapa? Karena nggak ada SSL secure-nya gitu ya. Nggak HTTPS. Salah nih, HTTP gini ya. Nah, jadi harusnya HTTPS kalau dia true gitu. Oke, kita hapus dulu. Tapi nanti kalau udah deploy, kita akan jadikan
HTTPS, caranya menggunakan SSL nanti ya kalau udah sampai ke deploy. Oke, kemudian HTTP only kita jadikan true. Maksudnya apa? Jadi JavaScript-nya itu nggak bisa diakses dari cookie gitu ya. Kemudian max age, berapa lama sessionnya, kita ikut yang tadi, process.dnv.expires. Nah, gini dia. Oke, kemudian kita save. Nah, setelah kita udah konfigurasi semuanya, sessionnya udah kita konfigurasi, passwordnya sudah dikonfigurasi juga, baru kita buat ininya, endpoint login-nya. Oke, sekarang kita akan buat route di sini dulu, login gitu ya. Login. Oke, kita buat router.post ya. Karena kan kita ngirim data. Kemudian login. Kemudian kita pakai async aja ya. Oke, async rest. Oke, yang hilang satu. Seperti ini, oke. Baru kita try catch. Oke, di sini kalau error kita kasih return rest.status json.error seperti ini. Baru kita menggunakan password. Kita import dulu modul passwordnya seperti yang ada di dokumentasi. Nih ya, password.authenticate gitu. Password.authenticate, dia lokal gitu. Setelah itu kita ada beberapa yang harus kita ambil. Yang pertama error, yang kedua user. If error, maka dia akan memberikan keterangan errornya, return rest.status.error ini ya, dari dalam bentuk JSON error message-nya gitu. Oke, kalau dia else, if usernya nggak ada gitu ya, usernya tidak ditemukan, dia akan mengirimkan kita kasih return dulu deh, return rest.status, jangan 500 ya, tapi 404, artinya tidak ditemukan. Error, kita rubah errornya jadi username atau pakai bahasa Inggris juga boleh. Username atau password salah. Tuh, nah ini udah. Kalau dia ditemukan, artinya dia berhasil login gitu ya. Kalau dia sudah berhasil login, kita akan bikin respon ya, ini request login ya, login. Kemudian usernya, terus kita buat functions error gini ya. Nah, setelah itu kalau dia if error, maka kirimkan return.status.error message. Kalau dia berhasil login, else, kita buat token const variable tokennya, token ini ya. Terus kita panggil fungsi generate token, kemudian kita pass usernya. Setelah ini baru kita rest.status.200 gitu, JSON, kita masukkan token gini, kita save dulu. Nah, jadi seperti ini. Jadi diautentikasi sama password,
Kalau dia gagal, akan dikirimkan errornya apa. Kalau usernya tidak ditemukan, akan dikirimkan username dan passwordnya salah. Kalau dia ditemukan, dia akan melakukan pengecekan. Pertama, kalau dia error, dia akan dikirim error ya. Kalau usernya ada, dia akan dikirim akan dibuatkan token gitu ya. Ini bisa seperti ini. Kalau memang agak ribet ya, ini agak ribet, kita buang. Sampai kemana buangnya? Sampai sini kayaknya. Sampai sini. Kita masukkan aja token, terus tadi generate token itu user ya, gini. Baru res.status.200 JSON token seperti ini. Kita save. Nah, kemudian kita buka Postman ya. Oke, sebelum buka Postman kita harus masukkan ini dulu ya. Ini udah ya. Oke, kita buat login. Kemudian ininya rubah jadi post. Ya. Kalau berubah jadi post, baru kita masukkan endpointnya, user login body dirubah menjadi row, teksnya berubah jadi JSON. Yang ini kita copy aja. Kan tadi diambil username sama password ya. Oke. Skip. Kita login. Kita buat seperti ini. Oke, ini dia salah, kita hapus. Oke. Kita coba send. Ada yang salah ya. Kalau kita lihat di sini. Oke. Max age must be number or date. Oke. Max number, oke, berarti ada yang salah. Oke, berarti ini ada yang salah di bagian kok begini? Di bagian max age. Kita cancel aja dulu. Kemudian terminalnya kita tutup. Oke, harus ada yang di sini ya. Ada yang salah. Oke, di sini. Tadi errornya apa? Must be number ya. Nah, max age must be number or date. Oke, berarti kita 3 hari itu, 3 hari yang tadi ya, 3 hari itu kita rubah menjadi angka. Nah, tapi kan dia harus dalam milidetik. Berarti gampangnya begini. 1 milidetik itu kan 1000. Ya, 1000 dikali 60. Kali 60. Nah, artinya 1 menit nih. Setelah 1 menit kita kalikan 1 jam. Berarti 60. Ya, 60-nya kan di sini menit. Berarti kan kalau udah nyampe dikali 60 berarti kan 60 menit. Nah, 60 menit kita kalikan 24 1 hari gitu ya. Dikalikan 24. Setelah kali 24 dikali 3. Gini, jadi 3 hari. Kok begini? Jadi 3 hari. Jadi 3 dikali 24 kali 60 kali 60 kali 1000 sekian hasilnya. Nah, itulah 3 hari dijadikan milidetik. Oke, kita save dulu. Biarkan berjalan. Oke, kalau sudah berjalan, login, kita coba lagi ya. Kita coba lagi, send. Oke. Kenapa ini errornya? Oke, kita cancel lagi. Ada yang error, tapi errornya nggak masuk ke sini. Kenapa? Oke. Oke, kita cek dulu. Seperti ada yang salah di sini. Tadi kan saya sudah menggunakan rec.login ya. Saya lupa itu kenapa dihapus. Kenapa? Karena tadi saya nyari dokumentasi. Nah, ini ada yang salah nih. Jadi kita harus masukin ininya. Ya, kita kopas aja. Kita kopas. Sebentar. Ya, kita kopas. Ya, ini kita
kopas aja. Oke, kita masukkan dulu ke sini. Nah, ini kan kita nggak pakai next ya. Ini kita buang, kita ganti jadi res.status 500 ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kalau dia berhasil, kita nggak pakai ini dulu. Kita angkat dulu. Sorry. Ini kita angkat begini. Kita ganti dengan cons.token karena kita mau buat tokennya ya. Token. Kemudian generate token user res.status 200.json token seperti ini. Jadi kita hapus dulu ininya. Kemudian juga ada yang kurang karena saya tadi nggak manggil ini ya, nggak manggil request sama requestnya, request sama responnya. Kita panggil dulu request dan respon. Kenapa ini kita perlu memanggil request dan respon ya? Karena ini cara yang termudah untuk menggunakan password gitu. Kenapa? Karena kita menggunakan si password ini ya. Jadi ketika digunakan endpoint-nya, secara otomatis akan dipanggil request dan responsnya gitu. Nah, kita akan coba lagi, kita save dulu. Oh, ada yang crash, ada yang salah. Apa yang salah? Reg is not defined. Reg is not defined oh yang ini reg is not defined. Oke, kayaknya ini nggak di sini masukinnya. Sebentar, saya cek dulu kesalahannya di mana. Iya, salah. Ini masuknya nggak di sini. Ini sorry nih, ini masuknya nggak di sini. Sebentar ya. Ini masuknya di sini. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Ya, kita save dulu. Oke, terus kita cek lagi loginnya. Oke, kita send. Apakah berhasil? Nah, seperti ini. Kita tutup. Ini cookie-nya yang tadi ya. Nih, cookie-nya saya hapus dulu deh. Cookie-nya. Ini cookie yang sekarang. Nah, karena kita menggunakan password, mana dari sini kita menggunakan password, maka akan ada satu cookie yang namanya connect.sid. Nanti ada value sendiri di sini. Nah, ini kita biarkan saja. Karena nanti yang kita akan gunakan adalah token ini, gitu ya. Sip. Kita save aja dulu. User route. Oke, jadi video kali ini kita sudah berhasil login walaupun tadi ada banyak errornya, nggak apa-apa karena seorang web developer itu akan mengalami banyak error, tapi gimana caranya kita bisa mengatasi error tersebut itu yang paling penting. Jadi bukan kayaknya error itu akan muncul pada setiap full stack web developer gitu ya. Pada semua web developer itu pasti ada errornya. Walaupun dia udah senior, pasti ada errornya. Cuman bagaimana kita menghandle error itu. Ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil login, kemudian register. Kemudian setelah ini kita akan buat setelah dia berhasil login, gitu ya. Dia berhasil login, terus akan dimunculkan ke halaman dashboard. Nah, jadi kita akan bikin endpoint untuk produk gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan produk di database Mongoose-nya. Itu nanti kalau untuk yang lupa password, update dan segala macam itu nanti belakangan aja. Kita ikutin alurnya dulu ya. Kita ikut alurnya dulu. Jadi ketika dia sudah berhasil register, dia akan dimasukkan ke halaman dashboard. Ketika dia berhasil login, dia akan juga diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard itulah kalau
biar gampang gitu ya, biar lebih terlihat apa namanya? Biar lebih kebayang gitu. Saya tunjukkan dulu demonya, password apa web demonya. Ya, agak lama nih ya. Project detail. Sebentar, agak lama jaringannya. Oke, nah jadi maksudnya gini, ketika dia berhasil login gitu ya, dia akan diarahkan ke halaman dashboard ini nih, dashboard apa? Homepage. Maksud saya dari tadi ngomong dashboard ya salah. Homepage. Nah, di homepage ini kan dia melakukan request ke database untuk menampilkan produk-produk ini gitu ya, produk-produk ini. Nah, jadi di video berikutnya kita akan membuat sebuah endpoint yang merequest ke database MongoDB itu produk. Nah, jadi kita akan menampilkan produk di halaman homepage. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Kita kalau sudah berhasil login. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.